Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Anak laki-laki dipermalukan oleh ibu tua yang miskin di pesta pernikahan sampai dia mengambil mic dan bersulang. Ketika Arnold melihat ibunya yang miskin di pernikahannya, dia marah karena dia menyuruhnya untuk tidak datang. Dia memberinya hadiah dan menawarkannya bersulang, dan Arnold menangis, jatuh berlutut pada menit berikutnya. Ah, lihat, seseorang meninggalkan kafe sambil tersenyum. Lihat saja wajahnya yang memerah, kata Koki pada Diana saat gelombang tawa menggema di dapur restoran. Kita akan ke sana, Diana. Kapan pernikahannya? Seorang rekan bertanya ketika yang lain berkerumun di sekitar Diana yang tidak bisa berhenti memerah. Jam 11 pagi hari Minggu ini. Saya berharap dapat melihat Anda semua di gereja. Wanita berusia 60 tahun itu adalah seorang petugas kebersihan di sebuah kafe. Dia telah mengambil cuti setengah hari untuk membeli setelan pernikahan terbaik untuk putra satu-satunya, Arnold. Diana sudah lama mencari setelan biru itu. Itu cukup mahal, tapi dia tidak peduli. Anakku pasti sangat tampan, pikirnya. Diana telah menghabiskan seluruh tabungan hidupnya untuk membeli setelan putranya, dan dia tidak sabar untuk melihat reaksinya saat dia mengejutkannya di rumah. Aku tidak sabar untuk melihatnya menikah, pikir Diana. Dia telah menunggu dengan tidak sabar untuk saat ini sejak Arnold memberitahunya tentang rencananya untuk menikahi pacarnya, Masha. Nak, lihat apa yang kumiliki untukmu. Diana menyerbu ke rumahnya, jas di tangan dan senyum berseri-seri di wajahnya. Aku yakin kamu akan menyukai ini. Bisa tolong dicoba? Penjual telah meyakinkan saya bahwa saya selalu dapat menukarnya jika ada yang salah dengan kecocokannya. Dia mengeluarkan jas dari tas pakaian dan menunjukkannya kepada Arnold yang mengerutkan kening. Dia tidak senang. Saya tidak mengenakan setelan biasa untuk pernikahan saya. Saya menikahi putri orang kaya dan saya harus terlihat sebaik mungkin. Aku akan terlihat norak dengan setelan murahan itu. Mata Diana mulai berkaca-kaca. Dia berpura-pura baik-baik saja, tetapi kata-kata putranya membungkamnya. Dia kecewa dan hatinya terasa berat. Tapi tidak ada yang lebih menghancurkannya daripada ketika Arnold memberitahunya. Satu hal lagi, saya tidak ingin kamu datang ke pernikahanku. Semua orang di keluarga kaya tunangan saya akan hadir. Saya tidak ingin kamu berada di sana dengan pakaian kotor kamu dan merusak citra saya. Semua orang akan bertanya kepada saya apa yang Anda lakukan untuk mencari nafkah, dan saya tidak ingin memberitahu mereka bahwa kamu hanya seorang wanita pembersih. Diana tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia bergegas ke kamarnya dan mengunci diri. Dia menangis sepanjang hari karena dia sangat terluka. Arnold terlalu sibuk untuk memeriksanya dan pergi untuk mengurus persiapan pernikahan. Perayaan itu berlangsung 2 hari. Itu hari Minggu, hari besar yang ditunggu-tunggu Arnold. Dan terlepas dari larangan putranya, Diana tidak melewatkan momen yang begitu indah. Dia menenangkan diri dan memeriksa lemari pakaiannya, memilih gaun terbaik yang dia miliki, lalu dia bersiap-siap. Kamu terlalu muda untuk memahami keinginan dan rasa sakit ibu ini. Aku tidak bisa melewatkan hari besarmu, nak. Aku datang, katanya keras sambil menatap dirinya di cermin. Diana mengemas vas keramik tua yang ingin dia berikan kepada putranya.
Ketika dia sampai di gereja, dia melihat rekan-rekannya dan bosnya sudah ada di sana. Dia senang dan sejenak lupa bahwa Arnold telah memintanya untuk tidak menghadiri pernikahannya. "Halo Diana, saya yakin Anda adalah ibu paling bahagia di dunia," komentar bosnya. Diana tersenyum dan berjalan masuk dengan kotak hadiah yang berat. Dia menyaksikan pengantin baru bertukar cincin kawin dan kemudian berciuman. Bahkan jika dia mau, Diana tidak bisa menahan air matanya. Dia senang. "Aku berhasil," katanya. Usai akad nikah digelar resepsi mewah. Beberapa tamu kaya berbondong-bondong ke tempat tersebut untuk menyambut pengantin baru. Arnold melihat ibunya mendekat dan terkejut. Dia mengangkat alisnya dengan jijik. "Kenapa dia datang? Aku menyuruhnya untuk tidak merusak hariku," pikirnya. "Selamat sayang, kalian berdua terlihat luar biasa." "Selamat," kata Diana sambil menyerahkan hadiah kepada putranya. Arnold melihat sekeliling dan menyadari saat itu sedang difoto. Dia tidak ingin membuat keributan, jadi dia dengan malu-malu menerima hadiah ibunya. Dia merobek kotak itu sedikit dan melihat vas di dalamnya. "Dia memberiku vas tua yang tergeletak di sekitar rumah. Murah sekali," keluhnya. Arnold berjalan pergi untuk membuang hadiah ibunya yang dia pikir adalah sampah. Tetapi dia terganggu oleh suaranya di mikrofon. Arnold menjadi pucat karena syok. Dia tidak tahu bahwa rahasia berusia 25 tahun yang Diana simpan dari dirinya akan terungkap hari itu. 25 tahun yang lalu, hanya beberapa menit sebelum sahabatku meninggal. Diana mulai melirik cepat ke langit-langit saat air mata menggenang di matanya. Dia memberi saya vas tua dan berkata untuk memberikannya kepada putranya pada hari dia menikah. Itu adalah hadiah dari mendiang orang tuanya dan dia ingin putranya memilikinya. Arnold tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya. Setelah kematiannya, saya mengadopsi putranya yang masih kecil dan membesarkannya sebagai anak saya sendiri. Saya tidak pernah menikah dengan siapapun karena saya ingin mencurahkan waktu dan cinta saya hanya untuk anak saya. "Nak, saatnya untuk memeriksa apa yang almarhum ibumu tinggalkan di vas itu." "Cheers." Diana mengangkat gelas untuk bersulang ketika Arnold yang terkejut memeriksa vas itu. Dia tercengang. Bundel uang berada di vas keramik tua. Air mata mengalir dari matanya saat dia jatuh berlutut. Arnold menyadari bahwa wanita yang membuatnya malu bukanlah ibu kandungnya, tetapi orang yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk membesarkannya. Dia lebih dari seorang ibu baginya. Dia adalah penyelamatnya dan malaikat pelindungnya yang menyelamatkannya setelah dia menjadi yatim piatu. Saya menepati janji saya kepada mendiang teman saya. Saya senang untuk anak Anda. Jaga dirimu dan Tuhan memberkatimu. Pungkas Diana. Dia pergi ke pintu masuk untuk pergi. Tetapi Arnold tidak bisa membiarkannya pergi seperti itu. Dia mengejarnya dan menghalangi jalannya. "Bu, saya minta maaf. Cintamu untukku tak ternilai harganya. Maaf saya menyinggungmu. Saya tidak pernah menjadi anak yang baik, tetapi Anda selalu menjadi ibu yang baik untuk saya. Mengapa Anda tidak memberitahuku bahwa saya adalah seorang yatim piatu? Tolong jangan tinggalkan saya. Saya tidak ingin menjadi yatim piatu lagi." Diana memeluk Arnold dan mereka kembali ke panggung di mana pengantin pria sedang berdansa dengan ibunya. "Saya mencintaimu, Bu," bisiknya, dan Diana tersenyum. Air mata kebahagiaan mengalir dari matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.